Selamat siang pemirsa, dari Galeri Indonesia Kaya, West Mall Lantai 8 Grand Indonesia. Indonesia kali ini akan mengangkat sebuah tema tentang Kalimantan, yaitu tentang pertunjukan yang berjudul Kaganangan. Dan Kaganangan ini akan dibawakan oleh kelompok tari dari Gigi Art of Dance. Dan untuk mengetahui apa itu Gigi Art of Dance, kita panggilkan tamu kita, Ibu Gigi Gianti Giadi. Terima kasih ya. Saya panggilnya Ibu atau Mbak? Jangan Ibu dong. Mbak aja ya, oke. Iya boleh. Mbak Gigi. Iya. Nanti kan akan ada penampilan di Galeri Indonesia Kaya. Iya. Itu bentuknya seperti apa? Pertunjukan tari kah atau musical dance? Oke, jadi sebelumnya aku mau cerita sedikit tentang Gigi Art of Dance dulu nih. Jadi Gigi Art of Dance itu sekolah tari di mana kita sih bilangnya rumah. Jadi itu rumah di mana semua pecinta tari bisa belajar, bisa bereksplorasi, bisa pokoknya tahu lebih dalam tentang dunia tari. Jadi kita ada berbagai kelas, ada 29 kelas mulai dari mulai dari ada hip hop, ada kontemporer, tradisional Indonesia sampai balet juga ada gitu. Oh, sampai balet juga ada. Iya, itu juga anak-anaknya dimulai dari 2,5 tahun sampai yang udah punya anak, 3 anak juga banyak yang masih belajar di situ. Gigi Art of Dance dan juga ada Gigi Dance Company, maksudnya apa nih bedanya? Bedanya apa? Oke, karena aku merasa kalau misalnya kita mau terus nari, karena aku dulu, jujur aja aku dulu nggak tahu kalau misalnya jadi penari itu bisa jadi pekerjaan gitu. Jadi, tapi kan aku pengennya nari terus gitu loh, maksudnya seumur hidup aku pengen nari nggak mau berhenti gitu. Jadi akhirnya aku menciptakan sebuah platform karena aku merasa itu yang dirasa kurang oleh aku gitu. Kita kalau udah selesai sekolah tari mau ngapain gitu. Jadi akhirnya aku menciptakan Gigi Dance Company ini di mana anak-anak yang memang mau meneruskan menjadi semi profesional ataupun profesional itu di situ tempatnya. Jadi kita bisa menciptakan karya tari, kita bisa membuat dansical, kita bilangnya dance musical, di mana itu juga yang akan kita tampilkan. Nanti juga akan kita tampilkan sedikit previewnya. Lalu kita juga ikut festival-festival di luar negeri membawa nama Indonesia. Gitu. Oke, ikut festival di luar negeri membawa nama Indonesia. Nah, itu tadi yang membawa festival di luar negeri, sudah berapa negara yang diikuti? Jadi kita udah 2 tahun terakhir itu kita di Amerika. Jadi tahun lalu itu kita tampil di New York, Washington, Seattle, New Jersey dan Maryland. Nah di situ kita sebetulnya kita membawa tradisi Indonesia ke sana karena kan banyak orang-orang Indonesia yang tinggal di sana terus kangen banget sama Indonesia. Jadi kita membawa sedikit Indonesia ke sana, tapi juga kita campur dengan apa yang anak-anak muda tuh suka zaman sekarang gitu. Jadi bukan hanya tari tradisi aja, tapi kita campur ke hip hop, kita campur ke kontemporer, kostumnya juga udah aku mix kayak sekarang gitu. Jadi gitu. Maksudnya ya kan sekarang lagi ini tribal gitu kan. Jadi kita fusion gitu. Jadi tetap aja bawa Indonesian flavor tapi kita masukin sedikit flavor anak mudanya juga gitu. Tertarik nggak untuk ikut nari seperti Mbak Gigi tadi? Oh, dalam hati belajar. Ada yang bisa nggak? Jadi melukis sambil nari atau buat desain. Jadi menarik sekali ya Mbak Gigi. Tapi kalau misalnya secara tadi apakah dengan pendekatan seperti itu, pendekatan dari gaya-gaya anak muda yang disukai lalu dicampur dengan tradisional itu berhasil nggak untuk menggait anak-anak muda? Atau lebih banyak yang sudah profesional atau yang sudah katakan usianya sudah 30 ke atas gitu? Oke, sebetulnya sih itu memang cara aku sedikit menipu anak-anak zaman sekarang. Jadi maksudnya gini, bukan menipu dalam arti bagaimana, tapi mereka karena kebanyakan masuk itu untuk, aduh aku mau kelas hip hop dong gitu kan, aduh aku mau kelas kontemporer dong, karena kan selama ini yang mereka lihat di media seperti itu. Tapi setiap kita mau mengajak mereka tampil di mana-mana itu pasti harus kita ajarin tari tradisi gitu, walaupun nggak sampai mendalam gitu, tapi tetap aja ada flavornya, kita bisa memperkenalkan nama-namanya sedikit, kostumnya namanya apa, gerakannya namanya apa itu mendak, apa itu trisik. Jadi maksudnya mereka posisi ya basic ya, jadi kuda-kudanya. Jadi mereka sedikit belajar gitu ya gitu, tapi tetap juga oke, hip hop juga seperti ini loh, ini namanya bounce. Jadi
Jadi tetap ada educational value-nya. Iya. Terus kita juga pastiin di setiap performance kita itu entertaining juga, karena kan memang range kita kan dari anak kecil sampai teenager gitu. Jadi kita selalu memastikan kalau kita membuat sebuah penampilan tuh ada kampanye terselubung. Oh ya, ada Iya. ininya, ada pesan juga di Ada dalam situ. pesannya, betul. Oke. Jadi misalnya kayak yang kita sampaikan untuk di Kagenangan ini atau yang terkenang, itu sebetulnya adalah kampanye kita untuk stop animal abuse 2 tahun yang lalu. Jadi kita kerjasama dengan sebuah lembaga untuk untuk create awareness untuk anak-anak ini, sebetulnya udah bahaya nih, ini udah hampir punah binatang-binatang ini, gitu. Jadi aku mengambil cerita dari Kalimantan, sebenarnya kita bikin cerita sendiri, semua lagunya juga original gitu. Jadi apa namanya, ada wanita yang namanya Kira, anak yang namanya Kira ini. Oh, Jadi sekarang tahan dulu ya. Tahan dulu, Oke, oke tahan deh. dulu. Kita lanjutkan setelah kita istirahat sebentar. Oke. Pemirsa banyak yang menarik, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia.